Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Melani Stiana Herlambang, mahasiswi program studi Magister Science Management. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Kecepatan Penyesuaian Kas Optimal terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi di Indonesia dengan dosen pembimbing Bapak Iwayan Nukalantara, SE MSI PhD. Latar belakang permasalahan. Kepemilikan kas merupakan aspek penting dalam keuangan perusahaan, termasuk untuk motif transaksi, kehati-hatian, dan spekulatif. Di Indonesia, arus kas perusahaan tergolong rendah dibandingkan negara ASEAN lain. Kecepatan penyesuaian kas optimal menjadi topik penting, namun masih kurang diteliti, terutama hubungannya dengan kinerja perusahaan. Dalam konteks perusahaan asuransi, kas memegang peran penting untuk pembayaran klaim. Penyesuaian kas pada perusahaan asuransi, jika terlalu lambat, perusahaan akan mengalami risiko gagal bayar klaim, dan jika terlalu cepat, akan kehilangan peluang investasi. Gap dalam penelitian ini, yang pertama secara konteks geografis dan spesifik industri. Sebagian besar penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Betts dan kawan-kawan tahun 2009, Dittmar dan Duchin 2010, Hopler dan kawan-kawan 1999, Orlova dan Rao pada tahun 2018 dilakukan di negara maju dan pada sektor industri secara umum. Jadi, belum banyak studi secara khusus yang meneliti mengenai kecepatan penyesuaian kas pada perusahaan asuransi di Indonesia yang memiliki karakteristik unik, seperti ketergantungan pada kas untuk klaim dan kondisi pasar yang belum berkembang. Gap dalam hubungan kas dan kinerja keuangan, belum banyak studi secara eksplisit menguji hubungan antara kecepatan penyesuaian kas optimal dan kinerja perusahaan, terutama pada sektor asuransi. Nah, pada sektor asuransi, kecepatan penyesuaian kas dapat berdampak langsung pada kemampuan membayar klaim dan mempertahankan kepercayaan nasabah. Secara konseptual, penelitian terdahulu lebih berfokus pada penentu kepemilikan kas atau cash determinants daripada kecepatan penyesuaian menuju kas optimal atau speed of adjustment to target kas. Sementara itu, kecepatan penyesuaian sebenarnya dapat memberikan gambaran mengenai efisiensi manajerial dan merespon dinamika internal dan eksternal. Dan secara empiris, di Indonesia, studi yang telah dilakukan oleh Kristanto pada tahun 2019 telah membahas mengenai isu ini. Namun, kajian empiris yang komprehensif mengenai pengaruh kecepatan penyesuaian kas terhadap kinerja perusahaan asuransi di Indonesia itu masih sangat terbatas. Rendahnya tingkat literasi asuransi dan rendahnya penetrasi pasar yang seharusnya dapat mendorong urgensi pengelolaan kas yang efisien pada perusahaan asuransi di Indonesia. 7,1% rata-rata penetrasi asuransi di Indonesia, yaitu 19,7 juta jiwa dalam 5 tahun terakhir dari 273 juta jiwa penduduk di Indonesia. Berdasarkan Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan atau SNLK yang dilakukan oleh JK pada tahun 2022. Pada tabel 1.1 ini merupakan kinerja perusahaan asuransi di Indonesia. Dan tabel 2.1 ini merupakan daftar perusahaan asuransi yang mengalami kebangkrutan di Indonesia. Selain itu juga ada tabel 3.1, ini merupakan klaim perusahaan asuransi di Indonesia. Dan di sini terjadi peningkatan klaim selama pandemi COVID. Rumusan masalah penelitian. Penelitian ini berangkat dari permasalahan utama terkait dengan pentingnya pengelolaan kas yang optimal oleh perusahaan asuransi untuk menjaga kinerja keuangan, khususnya dalam menghadapi berbagai tekanan ekonomi. Kinerja perusahaan asuransi di Indonesia mengalami tantangan akibat rendahnya literasi masyarakat, risiko kebangkrutan, dan meningkatnya klaim selama 5 tahun periode penelitian juga dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Dalam konteks ini, kecepatan penyesuaian kas optimal menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi profitabilitas atau kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Kecepatan penyesuaian kas optimal menjadi krusial karena keterlambatan ataupun kelebihan dalam pemegangan kas dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan operasional dan profitabilitas perusahaan. Selain itu, terdapat faktor-faktor moderasi seperti afiliasi dengan grup bisnis, tingkat investasi, utang, dan rasio klaim yang diduga dapat mempengaruhi hubungan antara kecepatan penyesuaian kas dan kinerja keuangan perusahaan asuransi. Selanjutnya, ada pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah apakah kecepatan penyesuaian kas optimal berpengaruh terhadap kinerja perusahaan asuransi?
Yang kedua, apakah grup bisnis memperkuat pengaruh kecepatan penyesuaian kas optimal terhadap kinerja perusahaan asuransi? Yang ketiga, apakah investasi memperlemah pengaruh kecepatan penyesuaian kas optimal terhadap kinerja perusahaan asuransi? Yang keempat, apakah utang memperkuat pengaruh kecepatan penyesuaian kas optimal terhadap kinerja perusahaan asuransi? Yang kelima, apakah rasio klaim memperkuat pengaruh kecepatan penyesuaian kas optimal terhadap kinerja perusahaan asuransi? Selanjutnya ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini baik secara empiris dan praktis. Tinjauan literatur di sini akan membahas mengenai kinerja keuangan perusahaan asuransi, kecepatan penyesuaian kas optimal. Selanjutnya ada teori penelitian. Teori penelitian yang digunakan ialah teori signal, teori agency, teori trade-off, teori packing order, teori free cash flow. Pengembangan hipotesis, kecepatan penyesuaian kas optimal terhadap kinerja perusahaan asuransi. Kecepatan penyesuaian kas optimal berperan penting dalam menjaga stabilitas operasional dan meningkatkan efisiensi biaya, sesuai dengan teori trade-off, sehingga perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya. Semakin cepat penyesuaian kas yang optimal, akan meningkatkan kualitas manajemen perusahaan yang baik dan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Studi empiris yang dilakukan oleh Venkeswaran, Orlova, dan Rao juga Kristanto menunjukkan bahwa kecepatan penyesuaian kas yang tinggi berkolerasi positif dengan kinerja dan nilai perusahaan. Maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah kecepatan penyesuaian kas optimal berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan asuransi. Hipotesis yang kedua, moderasi grup bisnis pada hubungan antara kecepatan penyesuaian kas optimal terhadap kinerja perusahaan asuransi. Grup bisnis dapat menyediakan likuiditas tambahan dan akses pendanaan internal bagi perusahaan afiliasi, termasuk perusahaan asuransi. Nah, dengan afiliasi grup, itu akan mempengaruhi kinerja ekonomi, menyediakan dukungan likuiditas, dan menurunkan risiko gagal bayar. Selain itu juga, dengan adanya grup bisnis dapat mengurangi biaya transaksi, asimetri informasi, dan kendala keuangan. Nah, pada perusahaan asuransi, grup bisnis membantu menjaga kelancaran pembayaran klaim, memperkuat reputasi, dan memitigasi risiko likuiditas. Maka, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah grup bisnis memperkuat kecepatan penyesuaian kas optimal terhadap kinerja perusahaan asuransi. Untuk hipotesis yang ketiga, moderasi investasi pada hubungan antara kecepatan penyesuaian kas optimal terhadap kinerja keuangan asuransi. Nah, perusahaan dengan kas yang besar cenderung melakukan investasi atau akuisisi, namun berisiko dan mengalami penurunan kinerja operasional jika tidak dilakukan dengan efisien. Perusahaan dengan pendanaan terbatas akan terhindar dari overinvestment dan cenderung memiliki arus kas yang besar. Nah, perusahaan asuransi memerlukan kas untuk membayar klaim, namun juga harus memanfaatkan investasi untuk meningkatkan laba. Investasi yang tinggi dapat memperlambat penyesuaian kas dan menimbulkan tekanan pendanaan. Maka, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah investasi memperlemah kecepatan penyesuaian kas optimal terhadap kinerja perusahaan asuransi. Hipotesis yang keempat, moderasi utang pada hubungan antara kecepatan penyesuaian kas optimal terhadap kinerja perusahaan asuransi. Utang dapat mendukung likuiditas untuk membayar klaim mendanai investasi. Saat kas internal tidak mencukupi, utang dapat menjadi solusi pendanaan strategis yang dapat menjaga efisiensi perusahaan asuransi. Studi menunjukkan utang memperkuat efek kas terhadap kinerja serta membantu manajemen risiko keuangan. Maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah utang memperkuat kecepatan penyesuaian kas optimal terhadap kinerja perusahaan asuransi. Hipotesis yang kelima, moderasi rasio klaim pada hubungan antara kecepatan penyesuaian kas optimal terhadap kinerja perusahaan asuransi. Rasio klaim yang tinggi meningkatkan urgensi penyesuaian kas agar kewajiban klaim dapat terpenuhi tepat waktu. Klaim yang besar adalah beban utama keuangan dan potensi menurunkan kinerja jika tidak dikelola dengan baik. Penyesuaian kas yang cepat akan menjadi kunci menjaga likuiditas, reputasi, dan stabilitas operasional perusahaan asuransi. Hipotesis kelima yang diajukan adalah rasio klaim memperkuat kecepatan penyesuaian kas optimal terhadap kinerja perusahaan asuransi. Berikut adalah kerangka pemikiran penelitian ini. Selanjutnya adalah metode dan model penelitian. Untuk teknik pengumpulan data, metode riset pustaka atau studi literatur dan dokumentasi. Dengan mengumpulkan dan menganalisis, mengkaji referensi yang relevan dengan topik penelitian seperti jurnal ilmiah, artikel, buku, laporan riset, dan sumber lain. Selain itu juga metode dokumentasi dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan kuartal perusahaan
yang dipublikasi pada situs web masing-masing perusahaan, selain itu melalui www.ojk.go.id dan Thomson Reuters. Data dan sampel. Penelitian ini dilakukan pada 50 perusahaan asuransi jiwa dan 76 perusahaan asuransi umum dengan total sampel 126 perusahaan asuransi dengan periode penelitian tahun 2018 hingga tahun 2022. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria berikut adalah variabel dan definisi operasional variabel. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama akan dilakukan uji statistik deskriptif. Yang kedua, uji pemilihan model. Yang ketiga, uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dan yang keempat, analisis regresi data panel. Yang kelima, uji Restrict-Sowald. Yang keenam, uji cross-sectional dependency. Yang ketujuh, uji hipotesis, uji koefisien determinasi atau R-square, uji F, dan uji T. Yang kedelapan, uji unit root, dan sembilan, uji robustness check. Berikut adalah model empiris pada penelitian ini dan keterangan model empiris. Sekian presentasi proposal tesis saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.